numerik C merupakan jumlah dari fungsi numerik A dan B, maka fungsi pembangkitnya tinggal dijumlahkan juga. Jadi C besar Z itu adalah sama dengan A besar Z ditambah B besar Z. Gitu. Di mana A besar Z ini merupakan fungsi pembangkit dari fungsi numerik A, dan B besar Z-nya adalah fungsi pembangkit dari fungsi numerik B. Ya, jadi kalau ditambah tinggal ditambahkan juga. Contoh, nah ini kita punya fungsi numeriknya ada 2, ada G, ada HN. Ya, ada GN, ada HN. GN-nya itu adalah 3 pangkat N, untuk N-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. HN-nya adalah 2 pangkat N, untuk N-nya lebih besar sama dengan 0. Ya. Yang ditanya, misalkan di sini kita punya J kecil N. J kecil N-nya itu adalah G kecil N ditambah H kecil N, ya kan? Maka fungsi pembangkit dari J kecil N itu apa? Ya udah, berarti J besar ya. J besar tinggal dijumlahkan. Nah, kalau 3 pangkat N, berarti fungsi pembangkitnya 1 dibagi 1 min 3Z. Ya. Kalau 2 pangkat N, tinggal berubah, ditambah berarti 1 dibagi 1 min 2Z. Sampai sini sudah betul. Kalau mau dijabarkan ya, dilanjutkan boleh operasi aljabarnya. Bawahnya disamakan penyebutnya, jadi seperti ini, 1 min 5Z plus 6Z kuadrat. Ya, atasnya jadi 2 min 5Z. Itu contoh 6.2. Silakan contoh 6.2, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke contoh 6.3. Ya, ini. Nah, ini dibalik. Kalau contoh 6.3 diketahui fungsi pembangkitnya dulu. Diketahui fungsi pembangkit dari fungsi numerik A. Jadi yang diketahui yang huruf besarnya dulu atau fungsi pembangkitnya itu adalah 2 dibagi 1 min 4Z kuadrat. Nah, ini karena tadi kan bentuknya itu yang sudah kita jabarkan, pokoknya bentuknya 1 dibagi 1 min berapa Z gitu kan. Nah, ini kan dia bentuknya di contoh 6.3 ada kuadratnya. Nah, ini kita pecah dulu, kita faktorkan ya. Ternyata ini kalau kita pecah, ya maaf. Jadi kita pecah dulu ya. Dipecah dulu ini jadi 1 per, pecahnya bisa nggak nih? Coba. Ini bawahnya kan jadi 1 min 4Z kuadrat. Dipecah, difaktorkan biasa. Jadi 1 plus 2Z dengan 1 min 2Z. Ini kan kalau kamu kalikan kan hasilnya adalah ini. Nah ini. Coba dicoret-coret sebentar. Nah tinggal atasnya 1-1 gitu. Nah, jadi gitu ya. Coba ini kalau kamu jabarkan deh, ditambah sama enggak dengan ini, biar enggak bingung. Nah, ini jadi ini kalau mau dari A besar ke A besar Z yang atas ini, yang bawahnya 1 min 4Z kuadrat, ini pecah ya. Difaktorkan biasa, ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, baru atasnya
Ini nanti jadi 1 plus 1. Tuh. Boleh dicoret-coret dulu. Sama nggak? A besar Z yang ini sama yang ini. Coba dibaca dulu ya. Yang contoh 6.3 sebentar 5 menit ya.
Ya, kita lanjutkan. Jadi, udah dapat belum? Sama enggak nih? Yang ini dengan yang atas nih. Kita udah dapatkan hasilnya sama. Nah, tadi yang saya bilang, tadi kan kita bentuknya yang 1/1 min berapa Z gitu ya. Ini kan 2 minus 2Z. Berarti kalau minus 2Z jadinya 2 pangkat N. Gitu. Nah, kalau dia plus, makanya kita kasih minus. Jadi minus 2 pangkat N. Gitu. Jadi ini kita balik dari A besar Z diubah ke A kecilnya. Tapi karena soalnya dia bentuknya tadi kuadrat, di bawahnya kita faktorkan dulu bawahnya. Ya, seperti ini. Maka dapatlah seperti ini. Sampai sini boleh seperti ini boleh sudah dibetulkan, atau kalau mau diubah kamu masukkan untuk n-nya 0. N-nya 0 itu kan dia jadinya 2 pangkat 0 1 ditambah minus 2 pangkat 0. 1 juga ya, 1 tambah 1 2. Oke. Nah, berarti kalau dia bentuknya genap n-nya pasti nanti jadinya 2 pangkat n plus 1 ya. Tadi kita masukkan n-nya 0 berarti 2 tadi ya. Berarti 2 pangkat 0 plus 1. 2 pangkat 1, 2. Kita coba lagi. N-nya 2. 2 pangkat 2. Kemudian di sini min 2 pangkat 2 ya. Min 2 pangkat 2 jadinya 4 juga kan ya. 4 plus 4, 8. Ini sama aja. 2 pangkat 2 ya kan. 2 pangkat 2, 4 ya. Kemudian di sini min 2 pangkat 2, 4 ya. 8. Oke. Berarti kalau n-nya 2 kita masukkan dengan rumus yang ini yang baru 2 plus 1, 3. 2 pangkat 3, 8. Nah, sama ya. Itu kalau genap. Kalau ganjil nanti dia akan saling menghilangkan, makanya hasilnya 0. Jadi boleh AN-nya bentuknya seperti ini atau ini. Nah, ya. Jadi ini adalah A kecil N-nya. Jadi seperti itu. Jadi di sini jika A besar Z ya, kita punya A besar Z, dicari fungsi numeriknya, tinggal lihat bentukan penyebutnya. Apa sih ya? Itu kalau dia minus berarti ininya jadi pokoknya 2 pangkat N, kalau plus ininya jadi minus 2 pangkat N. Itu. Oke. Nah, atau bentuk lainnya kalau setelah dijabarkan adalah seperti ini. Contoh 6.3, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, ini saya lanjut terus ya. Pokoknya kalau ada yang nggak ngerti, tanya. Ini yang berikutnya, kan kemarin di fungsi numerik itu ada yang IA, SIA, ya kan, S min IA gitu ya. Nah, ini pun sama. Jadi jika kita punya A besar Z, ini merupakan fungsi pembangkit dari fungsi numerik A kecil N, maka ZI A Z ya, Z pangkat I A besar Z, ini adalah fungsi pembangkit dari SIA gitu, untuk I bilangan bulat positif. Langsung ke contoh, perhatikan. Contoh 6.4, ini diketahui fungsi numeriknya adalah G kecil N, di mana adalah sama dengan 3 pangkat N. Ini dari tadi soalnya adalah dibuat sama ya, 3 pangkat N. Artinya, kalau tadi yang atas sudah mengerti, ya udah yang bawahnya juga pasti ngerti ya, karena diambil contoh yang sama, G kecil N-nya 3 pangkat N. Nah, pertanyaannya di sini fungsi pembangkitnya fungsi pembangkit dari si B kecil N, di mana B kecil N-nya itu adalah S6G. Ya. Berarti kalau SIA fungsi pembangkitnya adalah Z pangkat I kali A besar Z. Gitu. Jadi fungsi pembangkit dari B kecil N itu adalah B besar Z, itu sama dengan adalah Z pangkat 6. Kenapa? Karena S6 tadi ya. Kali G besar Z. G besar Z-nya tadi apa untuk G kecil N yang 3 pangkat N?
itu adalah 1 dibagi 1 min 3Z. Jadi fungsi pembangkitnya adalah B besar Z yang sama dengan Z pangkat 6 dibagi 1 min 3Z. Itu contoh 6.4. Oke, saya kasih waktu 2 menit ya. Silakan kalau ada yang belum mengerti boleh bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Untuk yang min ya. S min I A. Nah, ini kalau ini fungsi pembangkitnya Z pangkat min I dikali dengan buka kurung ya. A besar Z kurang A0 kurang A1Z kurang A2 Z kuadrat dikurang terus sampai AI min 1 ZI min 1. Jadi nanti lihat I-nya dulu ya. Misalkan I-nya 5. Kita stopnya sampai mana? Berarti I min 1. 5 min 1, 4. Berarti kita stop sampai Z pangkat 4. Ya. Contoh 6.5. G kecil N-nya adalah 3 pangkat N. Ya. Fungsi pembangkitnya ditanya adalah si Cn. Di mana Cn-nya itu adalah S pangkat min 4G. Ya. Oke, berarti ini I-nya 4. I-nya 4. Ya. I-nya 4. Berarti C besar Z-nya. Jadi apa rumusnya? Z pangkat min I. Berarti Z pangkat min 4. Oke, dikali G besar Z. Dikurang G0. Dikurang G1Z. Terus stop sampai. Karena I-nya 4, kita stop sampai I minus 1. I minus 1, 3. Berarti stop sampai Z pangkat 3. Ya. Jadi sini G besar Z kurang G0, kurang G1Z, kurang G2Z kuadrat, kurang G3Z pangkat 3. Udah, tinggal dimasukkan. G besar Z-nya apa? Karena 3 pangkat N, si Gn-nya berarti G besarnya adalah 1 dibagi 1 min 3Z. G0-nya cari dari sini, 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu 1. G1-nya 3 pangkat 1, 3 ya kali Z. Kemudian G2-nya 3 pangkat 2 kali Z kuadrat. Sama G3-nya 3 pangkat 3, Z pangkat 3. Udah, dapat CZ-nya seperti ini. Ya, silakan contoh 6.5. Yang mau ditanyakan enggak?
Oke, kita lanjutkan ke yang bentuknya segitiga ya. Kemarin juga di fungsi numerik ada yang bentuknya segitiga ya, kalau masih ingat. Ada segitiga yang seperti ini, nanti ada segitiga yang terbalik. Nah, kalau segitiga yang seperti ini ya, maka fungsi pembangkitnya itu adalah rumusnya 1/Z ya dikali A besar Z kurang A0 ya dikurang A besar Z. Tuh. Contoh, GN-nya adalah 3 pangkat N, yang ditanya fungsi pembangkit dari segitiga G ya atau si DN ini. Segitiga G itu adalah DN-nya. Berarti fungsi pembangkit itu adalah huruf besar, kita pakai D. Jadi D besar Z adalah 1/Z, ya kan? 1/Z sebentar ya. Oke, jadi saya ulangi, B besar Z-nya itu adalah 1/Z sesuai rumus tadi ya. Ini 1/Z dikali A besar Z kurang A0 karena D tadi kita pakai D ya. Jadi ini dan D-nya itu adalah segitiga dari G ya. Berarti G besar Z dikurang G0. G besar Z-nya adalah 1/1-3Z. G0-nya adalah 1, jadi dikurang 1. Dikurang GZ, ya udah dikurang 1/1-3Z gitu. Oke. Jadi ini DZ-nya untuk contoh 6.6. Contoh 6.6 ya. Untuk segitiga A ya. Jadi kalau kita punya fungsi numerik AN, fungsi pembangkit dari segitiga A itu apa sih?
Nah, ini bentuknya adalah seperti ini. Ini kalau yang segitiganya terbalik, ya, coba diperhatikan dulu, nanti saya kasih waktu untuk kalian mencernanya, ya. Kalau yang kebalik, maka fungsi pembangkitnya itu adalah A besar Z dikurang Z kali A besar Z. Udah. Contohnya sama 3 pangkat N, maka yang ditanya adalah fungsi pembangkit dari segitiga G, ya, yang terbalik ini seperti ini. Berarti itu adalah G besar Z dikurang Z kali GZ. Ya. Dimana tadi segitiga G-nya kan dikasih nama E, ya. Berarti fungsi pembangkitnya E besar. Ya, E besar dari Z. Udah. G besar Z-nya adalah 1/1/3Z dikurang, ya, Z kali GZ. Berarti Z dikali 1/1-3Z atau sama aja Z bagi 1-3Z. Sampai sini sudah dibetulkan, atau karena ini kan penyebutnya sama, tinggal di atasnya pembilangnya digabung. Jadi 1-Z dibagi 1-3Z. Gitu. Oke. Ini adalah EZ. Oke, saya kasih waktu untuk mencerna yang 6.6 dan 6.7. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Silakan ya, yang nggak ngerti boleh tanya. Jadi saya anggap ngerti semua, ya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Pak. Itu kan yang di bawah yang 6.6, Bu. 6.6, oke. Itu kan yang Kenapa? gadget kan 1/J terus dikurang dalam apa tuh? Yang -3Z. Itu hasilnya apa? Belum hasilnya, Bu. Masih rumus. Ini masih rumus. Kalau mau dikerjakan ya silakan. Kalau mau dalam bentuk seperti ini aja ya udah nggak apa-apa. Oh, jadi Kan? udah kelar ya, Bu? Kenapa? Kalau kayak gini udah kelar caranya. Sudah, karena kan tadi kan rumusnya kan 1/Z nih yang saya blok ya. 1/Z ya kan? Dikali A besar Z kurang A0 ya. Dikurang AZ. Nah udah. Berarti kan rumus kita menjadi karena ini G, kita ubah jadi G ya. Jadi 1/Z dikali G besar Z, yang tadinya A besar nih di atas, jadi G ya, G besar Z, karena soal kita fungsi numeriknya G. Tadi kan kalau di atas kan fungsi numeriknya A ya, dikurang G0 ya, dikurang, ya ditutup kurung dulu ya, tutup kurung baru dikurang G besar Z ya. G besar Z-nya kan tadi kalau 3 pangkat N adalah 1/1-3Z kan? Ya. Dikurang G0, G0-nya 1 kan, gitu. Tutup kurung. Oke. Dikurang apa? G besar Z. Sorry. Nah, dikurang G besar Z. G besar Z-nya adalah 1/1
1 min 3Z. Udah gitu. Ini kalau mau dijabarkan boleh, ini kan ini dikurang 1 yang di dalam kurung ini yang pertama itu kan bisa dihitung. Kalau mau dihitung, kalau enggak ya nggak apa-apa. Jadi dalam bentuk ini pun sudah dibetulkan, ya. Ya. Makasih, Bu. Gitu. Ya, ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Nanti saya kirim filenya. Ini saya masuk sedikit sebentar karena kan yang minggu yang keberapa itu kan saya nggak ketemu waktunya dengan kalian ya. Ini ada tambahan tadi karena harus sama dengan kelas yang satunya. Sedikit kok, cuma 2 halaman juga. Satu halaman nih. Satu halaman sama satu sedikit. Nanti soalnya boleh kalian kerjakan sendiri. Nah ini materinya apa namanya? Terusan dari yang ini apa? Terusannya dalam. Iya, Bu. Bentar ya, sebentar. Kalian baca dulu. Ya, saya lanjutkan. Jadi teorema binomial ini tambahan dari yang permasalahan permutasi kombinasi ya. Oke, tapi sekali lagi saya ingatkan untuk materi yang ini ya, yang terakhir kan pokoknya ujian itu sampai di kelas terakhir ya, di fungsi numerik sampai situ aja. Yang ini saya nggak masukkan ya, jadi saya harap sih itu jadi lebih ringan karena materinya nggak terlalu banyak ya gitu. Tapi ini tetap harus dipelajari untuk nanti ujian akhir ya. Saya harus kasih materinya. Nah di sini untuk binomial ya, teorema binomial kita perhatikan ini adalah suatu cara untuk menjabarkan bentuk pangkat X plus Y pangkat M. Nah jadi untuk apa sih? Nah kalau pangkatnya tinggi ya, jadi kalau misalkan pangkatnya 2 sih nggak apa-apa. Tinggal kita kalikan aja kan bisa ya. Atau pangkatnya 3 kita kalikan sebanyak 3 kali gitu kan. Pangkatnya 4 juga. Cuma kan sudah sedikit repot pangkat 3, pangkat 4. Apalagi nanti kalau misalkan N-nya pangkatnya 100 coba. Pangkat 100 gimana caranya kamu manual gitu kan. Ya kalau kayak gitu ribet kan. Kita harus hitung satu-satu kali gitu kan. Nah untuk itu kita pakai rumus binomial ini, teorema binomial, yaitu adalah sigma sigma dari kombinasi NK S pangkat N minus K Y pangkat K. Coba diperhatikan rumusnya dulu, dipelajari.
Ya, jadi rumusnya itu adalah sigma kombinasi, ini C itu kombinasi ya, kombinasi NK, ya kan? X pangkat N minus K dikali Y pangkat K. Gitu, oke? Nah, ini jadi ini adalah rumus untuk mencari perpangkatan ya. Nah, CNK ini disebut tadi kombinasi ya, atau di sini namanya koefisien binomial. Gitu ya. Contoh, jabarkanlah bentuk X plus Y pangkat 3. Berarti di sini N-nya pangkat 3 kan? Kita kalau nggak pakai teorema binomial bisa juga kamu pangkatkan aja sendiri ya, pangkatkan 3. Ya, dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, kita mau coba pakai teoremanya ya. Berarti sigma K sama dengan 0 sampai N kan ya tadi ya, sampai N, N-nya 3 berarti ya. K sama dengan 0 sampai 3, kombinasi 3, K, X pangkat N minus K, berarti 3 minus K ya, dikali Y pangkat K ini ya. Oke, berarti dijalankan untuk K-nya 0. Untuk K-nya 0 berarti kombinasi 3, 0, X pangkat 3 dikurang 0 ya. Terus Y pangkat, harusnya itu Y pangkat berapa ya? Kalau K-nya kita jalankan 0 dulu. Ini harusnya Y pangkat berapa? Y pangkat 0. Iya. 0, Bu. Diperbaiki ya, diperbaiki. Oke, dicatat itu diperbaiki, salah ketik ya. Oke, kemudian jalankan lagi untuk K-nya 1. K-nya 1 berarti C31 X pangkat 3 min 1 Y pangkat 1 ya. Kemudian untuk K-nya 2 C32 X pangkat 3 min 2 dikali Y kuadrat ya. Kemudian untuk C33 X pangkat 3 min 3 Y pangkat 3. Nah, sudah itu. Sekarang dihitung kombinasinya. Karena tadi kan C itu kan kombinasi kan ya. Oke, sekarang kita hitung kombinasinya. C30. Coba C30 berapa? Kombinasi 30. Kombinasi 30 itu adalah 3 faktorial dibagi 0 faktorial kali 3 kurang 0 ya. 3 kurang 0 faktorial. Berarti C30 berapa hasilnya? Satu bukan, Bu? Itu, Bu. Betul, 1 ya. Jadi hasilnya adalah 1, X-nya pangkat 3, harusnya tadi nih Y pangkat 0 ya. Y pangkat 0 itu 1. Jadi ini 1 ya harusnya ya, diganti. Oke. Diganti. Baru kita jalankan untuk yang C31. C31 berapa? 3, Bu. 3, betul ya, 3. X kuadrat, ini harusnya Y pangkat 1 ya, atau Y ya. Tadi Y pangkat 1 kan. Ini juga diperbaiki. Kemudian C32 berapa? C32. 3, Bu. 3 juga, betul ya. C32 3, berarti ini X-nya 3 pangkat min 2 ya, berarti 3 dikali X ya, kemudian Y kuadrat. Terakhir sini C33. C33 berapa? 3, Bu. Salah. 33 terus ya tadi. C33 berapa? Hitung dulu. Berarti dari tadi lihat ininya dong, nggak dihitung. C33 berapa? 1, Bu. 1. Ya, C33 itu 1. Jadi ini salah nih. Ini perbaiki. Kemudian X pangkat 3 kurang 3, X pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Y pangkat 3. Jadi suku yang pertama tuh X pangkat 3. Suku yang terakhir itu adalah Y pangkat 3. Ya. Nah, ini yang disebut ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ditanyakan untuk contoh nomor 2, tentukan suku keempat dari X minus Y pangkat 5. Pangkat 5 kan, berarti mulainya dari 0. Ya, 0. 0 sampai 5 ya. Berarti suku keempat itu ada di mana? Untuk K0 itu suku pertama, untuk K1 suku kedua, untuk K3, kita ulang. Untuk K-nya 0 itu suku pertama ya kan. Untuk K-nya 1 suku kedua.
Untuk K-nya 2, suku ketiga. Untuk K-nya 3, suku keempat. Berarti suku keempat itu diperoleh untuk ya K-nya sama dengan 3. Ya. Jadi kita langsung cari aja kombinasi 53 ya. Kombinasi NK berarti kombinasi 5,3 X pangkat N minus K berarti X pangkat 5 kurang 3 ya. Y pangkat K. Nah, karena di sini Y-nya itu adalah minus ya. Jadi kita pakai minus. Minus Y pangkat 3. Udah dihitung. Kombinasi 53 berapa? Kombinasi 53. Kombinasi 53 berapa? 10 ya. X pangkat 5 dikurang 3 jadi X kuadrat. Nah, minus Y pangkat 3. Minus Y pangkat 3. Kalau pangkatnya ganjil karena dia minus, hasilnya adalah minus ya. Jadi minus Y pangkat 3 ya. Minus dari Y pangkat 3. Jadi makanya hasil akhirnya adalah min 10 X kuadrat Y pangkat 3. Oke. Itu adalah nomor 2. Nomor 1 dan 2 silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Bu, cara Iya, cari C yang 5,3 tuh gimana Bu hasilnya? 5,3. Kombinasi 53. Ya. Lihat di chat ya. Lihat di chat. C53. Kombinasi. Nah, ini kan sama dengan berarti 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 5 kurang 3 faktorial. Gitu ya. Atau kita kerjakan jadinya 5 faktorial kan yang atasnya. Bawahnya jadi 3 faktorial kali 2 faktorial ya. Gitu kan. Nah, bagian atasnya berubah jadi apa 5 faktorialnya? Kita jabarkan. Itu adalah 5 kali 4 kali 3 faktorial kan. 3 faktorial. Nah, dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial. 3 faktorialnya coret tuh. Jadi 5 kali 4, 20. 20 bagi 2 faktorial. 2 faktorial itu 2. 20 bagi 2, 10. Gitu. Paham nggak? Paham Bu, terima kasih. Ya, itu sama dengan 10. Ya, itu untuk mencari faktorial kombinasi 53. Nah, nomor 3 kita lihat. Nomor 3 itu buktikan bahwa sigma CNK sama dengan 2 pangkat N. Nah, tadi kan rumus kita itu kan CNK, X pangkat N min K, Y pangkat K. Nah, berarti di soal ini cuma CNK aja. X sama Y-nya kan nggak ada. Berarti dalam hal ini X-nya 1, Y-nya 1. Gitu, kita ambil. Ya udah kita coba jabarkan pakai rumus yang di atas. Nih, ya. Kita tuliskan ulang. Ini. Nah, ini supaya ininya bagian sininya hilang. Berarti kita ambil X-nya 1, Y-nya 1. Udah, jadi sebelah kirinya 1 plus 1 pangkat N. 1 plus 1 itu 2 kan, jadi 2 pangkat N. Bagian kanannya 1 pangkat berapapun, ini hasilnya 1. Ya, 1 kali C. NK berarti CNK. Jadi sudah terbukti bahwa sigma CNK itu sama dengan 2 pangkat N. Itu nomor 3. Ya. Nomor 3, ada yang mau ditanyakan?
Nanti soalnya bisa kamu kerjakan sendiri ya buat latihan. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, satu lagi ya sebentar saya share. Ini yang multinomial. Tadi multinomial, kalau multinomial itu dia bentuknya koefisien multinomial. Jadi kalau tadi kan pakai kombinasi ya. Ini pun sebenarnya sama konsepnya dari situ, tapi dia apa namanya karena ada banyak, jadi bentuk rumusnya n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial, n3 faktorial gitu ya. Kita langsung lihat soalnya aja. Nah, jadi kalau kita punya x plus y plus z pangkat 7 dalam ekspresi ini ya. Nah, koefisien dari x kuadrat, y kuadrat, z pangkat 3 itu apa sih? Nah, koefisiennya itu adalah kombinasi dari 7 ini ya, 7 yang ini yang di atas ya. Ini adalah dari pangkatnya. Oke. Kemudian 2, 2, 3 ya, ini dari pangkat x, y, z. Oke. Ya udah jadi 7 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial. Hasilnya adalah 210. Nah, ini jadi merupakan koefisien dari x kuadrat, y kuadrat, z pangkat 3. Jadi untuk mencari koefisiennya seperti ini. Oke. Contoh untuk multinomialnya. Nah, ini ada latihan juga untuk yang binomial 1 sama 2 ya. Nah, ini yang kalau yang nomor 4 sama kayak tadi contohnya ekspresi dari x plus y plus z angkat 8 dari koefisien x pangkat 4 y kuadrat z pangkat 2. Berarti koefisiennya kombinasi 8, kemudian ini 4, 2, 2, ya kan? Jadi 4,2,2. Jadi 8 faktorial dibagi dengan 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Udah tinggal dihitung. Gitu, ya. Ini hasilnya. Kalau besar biasanya nyatakan dalam faktorial tidak apa-apa. Ini nomor 4 sama seperti yang tadi. Kalau yang nomor 3, ini kan tadi kan kalau yang binomial kan cuma 2. Ini kalau multinomial kan nih ada lebih dari 2. Ini 3 misalkan A plus B plus C pangkat 2 saja ya, pangkat 2. Nah, ini 2 ini kemungkinannya kombinasinya apa aja? Kalau dari 3 bisa 2, 0, 0 ya, kemudian 1, 1, 0, kemudian 1, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1 dan 0, 0, 2 gitu ya. Oke, ini atasnya sama 2 pokoknya karena pangkatnya 2. Gitu. Oke, ini A pangkat 2. A pangkat 2 mengikuti dari sini. B pangkat 0 juga mengikuti dari sini. Kemudian yang C pangkat 0 juga dari sini. Ya, tinggal dihitung nanti. Ya, hasilnya. Itu adalah binomial dan multinomial. Oke. Itu aja untuk tambahannya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Materi kita sudah selesai ya untuk hari ini. Nanti di minggu terakhir, minggu depan kan minggu ke-9 saya nggak masuk karena sudah. Minggu ke-10 nanti ada kuis ya di Vclass ya. Jadi diakses di Vclass nanti ada kuis. Oke. Nanti dikerjakan. Oke, untuk ini dulu ada yang mau ditanyakan tidak?
Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sampai sini ya perkuliahannya. Nanti mungkin kalau itu boleh WA untuk menanyakan kalau ada yang tidak mengerti atau bagaimana ya. Jadi saya ingatkan lagi, nanti untuk UTS-nya materinya sampai fungsi numerik ya, sampai fungsi numerik. Jadi fungsi pembangkitan ini tidak masuk ya. Oke, seperti itu. Kemudian di minggu ke-10 nanti ada kuis di V-Class ya. Oke, mungkin itu saja ya saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih banyak, Bu.